Halo, selamat sahabat adik-adik semua. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semua sehat dan bersuka cita. Sekarang kita akan memulai acara sekolah sahabat kita, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Pray? Ya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kita akan mulai acara sekolah sahabat kita beserta dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul sekolah sahabat kita pagi ini adalah Yesus datang ke pesta. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 52 ayat 9. Ikutin ya. Bergembiralah, bersorak-soralah bersama-sama. Sekali lagi ya, ikutin mama. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama. Yesaya 52 ayat 9. Ceritanya pada waktu itu Yesus dia baru datang lagi ke kota Nazaret. Wah, kalau baru datang berarti dia habis pergi ya. Jadi, lihat Yesus terlihat seperti kurus di sini ya. Adik-adik, ini ceritanya adalah ketika Yesus baru selesai 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Kemudian dia dicobai oleh iblis. Dan dia sudah menang dari pencobaan iblis. Setelah dia menang dan dia siap untuk memulai pekerjaannya di dunia, dia kembali lagi ke kota Nazaret. Kota Nazaret itu, ingat, itu adalah tempat di mana Yesus bertumbuh. Dari kecil sampai dia besar. Dia kembali ke sana ingin bertemu dengan keluarganya. Ada muridnya juga ikut. Di sana ada orang-orang Nazaret. Ternyata di kota Nazaret itu ada sebuah acara. Yesus bertemu dengan ibunya, Ibu Maria. Yesus tahu bahwa di kota itu salah satu keluarga dari ayahnya, Yusuf dan ibunya sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan. Dan Yesus ingin menghadiri pesta itu. Dia senang berkumpul bersama dengan keluarga-keluarganya. Lihat, dia melihat ada mamanya. Ibu Maria, mamanya melihat, wah, itu anakku Yesus. Tapi dia terlihat sangat kurus sekarang. Aduh, aku ingin berbicara dengannya. Tapi aku sekarang sedang sangat sibuk karena aku harus mengurus semua pernikahan ini. Ya benar, jadi Ibu Yesus menjadi orang yang sangat sibuk saat pesta pernikahan itu. Lihat adik-adik, siapa ini? Ini adalah pengantin laki-laki dan perempuan di pesta pernikahan itu. Pernikahan itu apa ya? Adik-adik tahu tidak? Nemi tahu tidak pernikahan itu apa? Oh, tidak tahu ternyata. Pernikahan itu adalah saat Tuhan memberkati, menyatukan seorang pria yang sudah dewasa dan wanita yang sudah dewasa untuk menjadi satu dalam kehidupan rumah tangga. Seperti mama papa kita, seperti oma opa kita dulu. Dan ingat cerita Adam dan Hawa di Taman Eden? Tuhan menyatukan mereka. Begitulah Tuhan menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Dan Yesus suka untuk datang di pesta pernikahan karena dia juga ingin mendoakan keluarga yang baru diberkati. Lihat betapa bahagianya pengantin laki-laki dan perempuan itu. Di pesta pernikahan ada anak-anak juga yang datang. Selain itu, pada pesta pernikahan juga akan ada ruangan yang indah. Mereka akan menghias ruangan itu dengan bunga-bunga dan pita-pita.
Orang-orang semuanya akan sibuk mempersiapkan, dan saat pesta dimulai, mereka akan bersukacita, bercerita satu sama lain, membagikan sukacita yang mereka rasakan. Nah, kebiasaan waktu itu adalah di kota Nazaret, dan di sana mereka harus mempersiapkan minuman yang spesial pada pesta pernikahan. Lihat ini, ada sebuah gentong air yang sangat besar ya. Isinya adalah sari buah anggur, atau adik-adik bisa kenal dengan namanya jus anggur. Siapa pernah minum jus anggur? Enak ya. Nah, para keluarga dari pengantin itu biasanya menyiapkan jus anggur yang banyak untuk semua tamu-tamu, dan mereka akan minum jus anggur ini. Ibu Yesus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan minuman. Dia lihat, wah, jus anggurnya sudah tinggal sedikit. Aduh, sedangkan tamu-tamu masih banyak dan pesta masih lama. Bagaimana ini ya? Ibu Yesus bingung sekali. Dia lihat lagi ke gentong airnya. Waduh, benar tinggal sedikit. Bagaimana ini ya? Kemudian dia berpikir lagi, bagaimana ya? Pengantinnya kita lihat dia bersukacita bersama dengan keluarga yang lain. Kemudian Ibu Yesus yang paling sibuk di situ. Dia menyiapkan makanan, minuman untuk semua orang yang ada di sana. Dia yang menjadi orang yang paling sibuk. Aduh, bagaimana ini ya? Maka jus anggurnya tinggal sedikit. Terus ada uncle yang jaga. Wah, jusnya sudah habis. Kemudian dia berbisik kepada Ibu Maria. Ibu Maria, bagaimana ini? Jus anggurnya sudah habis. Sudah habis sama sekali. Terus Ibu Maria bingung, betul kan habis? Bagaimana ya? Lalu Ibu Maria teringat pada anaknya. Dia ingat bagaimana orang-orang menceritakan tentang kejadian di Sungai Yordan saat Yesus dibaptis. Dia juga ingat tentang kejadian-kejadian di mana dulu malaikat datang kepadanya saat dia akan mengandung Yesus. Dia ingat dan dia tahu Yesus pasti bisa menolongku. Maka Ibu Maria bilang, aku harus berbicara kepada anakku Yesus untuk menolongku. Maka Maria memutuskan untuk meminta tolong kepada Yesus. Dia pergi mencari Yesus. Anakku Yesus, tolonglah, lihat air anggur di pesta pernikahan ini sudah habis. Lakukanlah sesuatu. Lalu Yesus melihat bagaimana ibunya sedang kebingungan dan kesusahan, dan dia lihat bagaimana ibunya sangat berharap kepadanya. Jadi Yesus berkata kepada ibunya, apa yang engkau ingin aku lakukan, Ibu? Lalu Ibu Maria pergi. Dia berkata kepada uncle yang mengurus anggur itu. Dia bilang, apa yang nanti Yesus katakan kepadamu, turutilah dia. Lakukan persis seperti apa yang dia lakukan. Uncle ini berkata, baiklah Ibu, aku akan menurut kepada Yesus. Yesus, dia melihat ke arah gentong yang tempat anggur itu. Dia lihat ada beberapa gentong. Semuanya sudah habis. Isilah semua gentong-gentong anggur itu dengan air sampai penuh. Kemudian mereka menurut. Semua gentongnya diisi dengan air sampai penuh. Lihat, semuanya menurut seperti apa yang Yesus katakan. Pelayan pesta itu mengambil air yang sudah dituangkan ke gentong anggur itu,
Kemudian dia memberikannya kepada pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta mencicipi anggur itu, dia tiba-tiba berkata, "Wah, anggur ini enak sekali. Tidak pernah ada anggur seenak ini. Ini adalah anggur terbaik yang pernah aku rasakan. Jus anggur seperti ini tidak pernah ada." Kemudian dia berkata, "Biasanya orang menyiapkan anggur yang baik dulu, baru setelah itu baru sisa-sisanya anggur yang tidak baik. Tetapi pada pesta pernikahan kali ini, anggur yang disiapkan adalah anggur terbaik yang pernah ada." Jadi adik-adik, Yesus senang sekali berkumpul bersama dengan keluarganya dan juga teman-temannya. Dia suka melakukan mujizat saat pesta pernikahan itu karena dia juga suka memberkati setiap orang yang bersuka cita bersama-sama dengan keluarganya. Nah, adik-adik suka berkumpul dengan mama papa dan juga keluarga-keluarga yang lain. Saat berkumpul dengan mama, papa, dan juga teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mengundang Yesus, bersuka cita, membagikan berkat Tuhan bersama-sama, bercerita bersama. Jadi jangan kasihkan main HP sendiri atau main-mainan sendiri. Selalu bersuka cita, bercerita bersama dengan teman-temannya, dengan mama papanya. Seperti Yesus suka bercerita juga kepada mamanya. Dia bersuka cita bersama murid-muridnya dan juga keluarga yang lain. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari ayat Alkitab. Seperti biasa, teman kita akan mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Halo, selamat sahabat adik-adik di rumah. Selamat sahabat teman-teman. Selamat sahabat teman-teman. Pada sahabat hari ini, Cece dan juga Nada akan menyanyikan sebuah scripture song yang diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Bisik-bisik. Oke, nanti adik-adik di rumah dengerin, buka Alkitabnya, baca, nyanyi sama-sama kita. Nanti kita ulang saya lagi. Oke? Adik-adik di rumah ikut nyanyi bersama-sama ya. Satu kali lagi ya. Oke. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes
Terima kasih banyak Cece dan Nada. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa saat depan. Nah, teman-teman semua, kita akan membuat arts and crafts sekarang. Kita akan membuat kerajinan tangan ya, Nemi ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya yang pertama adalah kardus bekas. Bisa yang kecil seperti ini atau lebih besar dari kardus bekas sepatu ataupun kardus bekas makanan, apa saja yang penting dia kuat. Lalu tutup botol yang bulat seperti ini. Bisa kecil bisa besar. Yang penting tutup botol. Terus gunting, bolpen, double tape, kertas lipat warna-warni, dan plastik. Ini adalah plastik untuk sampul buku. Jadi ada di toko buku ya, adik-adik semua. Kita akan membuat kotak serbaguna. Jadi ini kan kardus yang sudah tidak terpakai dan bentuknya hanya kardus seperti ini. Kita akan bungkus supaya dia menjadi lebih menarik dan kita bisa gunakan itu sebagai kotak untuk menaruh benda-benda. Yang pertama, kita ambil kardusnya. Ini bagian atasnya kita bisa gunting. Kertas putih sudah dirapihkan, kita akan bungkus dulu dengan kertas polos HVS seperti ini warna putih. Kita akan bungkus keliling dulu ya, seperti ini. Kita pakai double tape. Setelah ini dibungkus, kita singkirkan dulu. Kita ambil kertas lipat yang warna-warni. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Kita tumpuk saja jadi satu. Kemudian kita gambar pola bulatan seperti ini. Terus kita gunting. Setelah jadi banyak seperti ini, kita ambil kardus yang sudah dibungkus kertas putih, lalu kita akan tempelkan polanya di seluruh keliling kardusnya. Satu-satu ya, biar cantik. Setelah jadi seperti ini, kita akan tutup dengan plastik supaya awet ya.
dari sisi sini. Nah, kita bisa pasang begini. Plastik ini cukup kita tempelkan dengan double tape. Dia akan kuat merekat. Kotak perlengkapan kita, kotak serbaguna sudah selesai. Adik-adik bisa membuatnya dengan kotak yang lebih besar dan bisa memasukkan mainan atau buku-buku ke kotak tersebut. Ya, kita nanti praktek sama mama-mamanya di rumah ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.